اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi Tanjung Priau, Sekupang, Batam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus pembahasan di malam hari ini, biasa kita mengkaji sirah Nabi, maka malam ini kita akan mencoba mengkaji sirah tentang Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Siapa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yang karya dan pengaruh dakwahnya sehingga sampai hari ini menyebar, bahkan dijadikan ajarannya simbol daripada ajaran tauhid, khususnya di Jazirah Arab, dan karya-karyanya mendunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Beliau lahir di sebuah kota namanya Uyainah, pertengahan daerah Najd, dan beliau wafat di sebuah tempat namanya Dir'iyah. Kunyah beliau adalah Abu Ali, karena salah satu putra beliau namanya Ali, bahkan dua lagi nama putranya yang namanya Ali itu dua. Pertama Ali Al-Akbar meninggal, kemudian punya anak lagi laki-laki diberi nama Ali juga, Ali Ats-Tsani. Kemudian di sana ada putra beliau juga diberi nama Hasan, Husain, Abdullah, Ibrahim, dan Abdul Aziz. Dari nama-nama putra beliau saja, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menunjukkan bahwa beliau pecinta Ahlul Bait. Karena ada sebagian yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang Nasibi. Nasibi adalah nisbat kepada kelompok yang membenci keluarga Nabi, atau disebut dengan Khawarij. Maka tentu tuduhan itu tidak benar. Kalau memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu membenci Ahlul Bait, kenapa nama anak-anaknya ada namanya Hasan, ada namanya Husain, bahkan dua putranya dua-duanya diberi nama Ali? Ini menunjukkan apa? Kecintaan beliau kepada Ahlul Bait.
Karena kalau membenci tidak mungkin memberi nama anak-anaknya keluarga Ali radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun istri beliau punya keluarga namanya Al-Jauharah bintu Abdullah ibn Muammar, dan madhab secara fikih beliau adalah Hambali, bahkan fanatik kepada madhab Hambali, tidak keluar dari madhab Hambali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini bukan orang biasa, karena dia hidup di kalangan ulama. Bapaknya ulama, paman-pamannya ulama, kakeknya pun ulama. Artinya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini hidup di lingkungan para ulama. Adapun ayahnya, ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau adalah seorang faqih, khususnya dalam bidang fikih. Jadi ayahnya itu seorang aliman faqihan, dia seorang alim dan ahli fikih, dan sangat menguasai madhab al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dari sini pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belajar langsung kepada ayahnya madhab Hambali. Dan ayahnya itu, ayah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau adalah salah satu daripada qudat. Qudat itu artinya seorang hakim di zamannya yang sangat ma'ruf, sering berpindah-pindah. Terkadang beliau menjadi qadhi di Uyainah, tempat tinggalnya sendiri. Terkadang menjadi qadhi di Huraimilah, yang kelak nanti kisahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab awal pertama kali dakwah itu di sebuah tempat namanya Huraimilah. Adapun kakeknya Sulaiman ibn Ali adalah ulama yang sangat masyhur di zamannya. Siapa yang tidak kenal Sulaiman ibn Ali, ulama hebat di zamannya, itu kakek daripada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ulama kondang di Jazirah Arab. Begitu juga pamannya Syekh Ibrahim ibn Sulaiman, termasuk min masyahirul ulama, ulama yang sangat masyhur juga. Jadi bapaknya seorang faqih Hambali, kakeknya seorang yang masyhur dari ulama di zamannya, paman-pamannya juga salah satunya Syekh Ibrahim bin Sulaiman, termasuk min masyahiril ulama, ulama yang paling masyhur di zaman itu. Dari sini kita tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terlahir dari keluarga ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sejak kecil sudah hafal Quran. Ada yang mengatakan bahwa di usia 10 tahun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sudah hafal Quran dan mutqin. Kalau di zaman sekarang usia 10 tahun hafal Quran kan aneh gitu. Baru ada saudara kita, adik kita Musa saja sudah menggegarkan dunia para penghafal Quran. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hafal Quran di tangan ayahnya. Siapa ayahnya? Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali, ayahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ayahnya sendiri merasa heran, kenapa punya anak itu cerdas sekali. Ayahnya itu heran sekali kepada putranya ini, Muhammad ibn Abdul Wahhab ini cerdas sekali. Selain cepat menghafal Al-Quran, juga suka membaca kutu buku bahasa kita, dan mudah meresap ilmu yang diajarkannya. Begitulah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang itu di atas kebaikan, Allah cerdaskan orang itu. Man yuridillahu khairan
yufaqihu fiddin. La Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala selain daripada berguru kepada orang-orang terdekatnya dalam keluarganya, baik ayahnya ataupun paman-pamannya, dan sudah banyak menguasai tentang ilmu Al-Quran dan juga fikih serta hadis, maka mulailah kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menambah pengetahuan. Kebiasaan para ulama itu ada namanya rihlah li talabil ilmi, safar ke sana kemari untuk belajar. Maka yang pertama kali safar adalah dia safar ke Mekah untuk haji, kemudian belajar kepada para ulama Mekah di zaman itu. Kemudian beliau safar lagi ke Madinah, dan beliau juga kemudian belajar kepada para ulama di kota Madinah. Di antara syekh atau masyaikh beliau di Mekah dan Madinah, beliau belajar kepada Abdullah ibnu Sayyid, kemudian Syekh Muhammad Hayya As-Sindi, kemudian Syekh Ali Afandi Ad-Dimaski. Kepada tiga syekh ini kemudian banyak belajar tentang ulumul hadis, fikih dan yang lainnya, dan tentu banyak masyayikh yang lainnya. Ini yang masyhur guru-guru beliau di Mekah dan Madinah. Kemudian setelah beliau puas belajar di Mekah dan Madinah, mulailah dia safar ke tempat agak jauh. Maka kemudian beliau mengarah ke sebuah tempat namanya Al-Ihsa. Di sinilah kemudian beliau belajar kepada Syekh Abdul Latif Al-Afaliqi Al-Ihsa'i. Kemudian juga belajar kepada ulama-ulama di Ihsa, sampai akhirnya beliau safar hingga ke Baghdad, ke Basrah. Di Basrah inilah beliau belajar kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i Al-Basri. Dari sini kita mengetahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini melanglang buana untuk talabul ilmi, dan begitu kebiasaan para ulama. Kalau kita mendengar sejarah bagaimana Imam Bukhari safar ke sana kemari, bagaimana Imam Muslim dan juga para pengeluar hadis, kemudian juga madzhabul arba, bagaimana Imam Ahmad ke sana kemari sampai keliling dunia 2 kali. Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang tidak keluar itu cuma Imam Malik. Memang Imam Malik tidak keluar dari Madinah, karena di zaman itu Madinah pusat ilmu masalahnya. Jadi Imam Malik tidak pernah belajar di luar dari Madinah, dia di Madinah saja. Makanya dijuluki Imam Darul Hijrah, imam pemilik kota hijrah Rasul. Tapi hampir mayoritas para ulama salaf, kalau kita membaca biografi mereka, maka di antara salah satu kebiasaan para ulama ketika menuntut ilmu itu adalah mengadakan rihlah. Ya, dan itu adalah kebiasaan para nabi juga. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, rihlah untuk talabul ilmi, mencari siapa? Nabi Khidir. Belajar kepada Khidir kan itu. Kemudian para sahabat sepeninggal Nabi SAW, seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hanya gara-gara satu buah hadis yang ia dengar dari seseorang, tapi seseorang ini tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi mendengar dari Abdullah ibn Unais yang ada di Syam. Abdullah ibn Unais inilah yang langsung mendengar dari Nabi. Dia ingin mendapatkan sanad ulu, sanad yang lebih dekat dengan Nabi. Berangkat Jabir bin Abdullah dari Madinah ke Syam, bayangkan, hanya untuk bertanya soal hadis. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Betul enggak kau mendengar dari Nabi SAW? Kata Abdullah bin Mas'ud, iya. Kemudian dia balik lagi ke Madinah. Hanya itu saja, ngabisin duit saja kan. Tetapi apalah arti duit dibandingkan sebuah hadis Nabi? Begitulah himmah talabul ilminya para ulama salaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad Ar-Rashid ini
Setelah dia puas kemudian belajar, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian mulai melakukan dakwah. Lah kebetulan ayahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menjadi qadhi di sebuah tempat namanya Huraymila. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian tinggal bersama ayahnya di Huraymila itu selama 2 tahun. Disitulah dia berdakwah. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dakwah beliau sehingga waktu yang sangat singkat 2 tahun itu mampu kemudian mendatangkan para thalabatul ilmi dari mana-mana. Majlisnya penuh sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sehingga kemudian ada sebagian orang-orang jahat yang tidak suka. Biasa fitrah dakwah itu pasti ada penentang. Nabi SAW saja ditentang dakwahnya. Padahal kurang apa Nabi SAW? Akhlaknya nomor 1, punya mukjizat, dipuji oleh orang-orang Quraisy Shadiqul Amin selama ketika beliau belum diangkat jadi Nabi. 40 tahun dari mulai lahir sampai beliau diangkat jadi Nabi, tidak ada yang mencela beliau. Tetapi ketika dia datang kepada orang-orang Quraisy dan sudah diangkat menjadi Nabi dan mulai berdakwah, mulai ada penentangan. Padahal sebenarnya di zaman jahiliyah orang-orang yang tidak sepaham dengan orang-orang para penyembah berhala itu banyak, yang disebut dengan al-hunafa, orang-orang yang tidak suka dengan kesyirikan. Di sana ada Waraqah ibn Naufal, seorang wahid, tidak suka dengan kesyirikan. Kemudian di sana ada Abdullah ibn Jahaz, seorang hanif, tidak suka menyembah berhala. Kemudian di sana ada Suwaid ibn Samit, tidak suka dengan berhala. Kemudian Zaid ibn Amr ibn Nufail, tidak suka menyembah berhala. Dan banyak ada deretan-deretan orang-orang yang tidak suka menyembah berhala. Anehnya mereka tidak dimusuhi. Kenapa ketika Nabi SAW tidak suka dengan para penyembah berhala dimusuhi? Apa masalahnya? Di sini kuncinya. Karena orang-orang ini seperti Waraqah dan yang lainnya, mereka itu salihun li nafsihi. Mereka hanya soleh untuk dirinya saja, tidak mencegah kemungkaran. Tapi Nabi SAW menggabungkan 2 sifat, saleh dan muslih. Soleh itu dirinya juga soleh, muslih itu memperbaiki orang supaya soleh juga. Lah ketika kemudian dia mulai berdakwah, mengajak orang ke dalam tauhid, memberantas kesyirikan, menghancurkan berhala-berhala, mulailah kemudian banyak pertentangan. Makanya kalau antum berbeda akidah dengan orang lain, antum hanya sholat, puasa, zakat, pokoknya antum ibadah sendiri saja, nggak ada yang memusuhi antum. Karena antum solehnya untuk diri antum saja kan. Coba mulai antum ajak tetangga. Nah, tetangga sebelah antum togor itu nggak boleh, nggak ada itu sunnahnya itu. Nabi nggak pernah melakukan seperti itu. Ya hindari. Mulai itu. Apa orang ini? Kepo kali gitu. mulai omongannya dulu tuh kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika bukan hanya saleh li nafsi tetapi juga muslih li ghairihi, mulailah ada pertentangan. Banyak orang-orang jahat yang tidak suka dengan Syekh. Akhirnya kemudian orang-orang jahat ini menyewa preman untuk membunuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tengah malam. Tapi Allah gagalkan rencana jahatnya. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Orang-orang itu hendak membuat makar, tapi Allah punya makar, dan makar Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih baik lagi dibandingkan makar mereka. Akhirnya karena sudah ada ancaman nyawa, 2 tahun di Huraymila, akhirnya Syekh pun berpindah ke kampung aslinya. Di mana? Di Uyainah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Lah kebetulan di Uyainah itu tempat beliau lahir, Amir Uyainah itu namanya Utsman ibn Muammar, Utsman ibn Abdullah al-Muammar. Beliau sangat suka dengan keberadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Jadi beliau sangat suka sekali dengan keberadaan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Akhirnya kemudian kata Amir Uyainah, kemudian diberikan kesempatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk berdakwah selebar-lebarnya. Lah kebetulan di Uyainah itu kebiasaan kabilah-kabilah Arab itu mereka suka tabarruk bil asjad, suka mereka mencari berkah ke pohon-pohon. Jadi hampir setiap kabilah itu ada pohon yang disembah, dijadikan tabarruk oleh mereka, ya, dicarikan berkah. Akhirnya kemudian berkat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Uyainah, maka pohon-pohon yang disembah oleh orang-orang Uyainah itu mulai ditebangi satu persatu. Jadi pohon-pohon yang dijadikan tabarruk, yang orang berdoa di situ, nazar di situ, menyembelih di situ, dan begitu seterusnya, mulai dikikis sedikit demi sedikit, sehingga kemudian banyak pohon-pohon yang didewakan mulai hilang dan musnah berkat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Kemudian juga di Uyainah itu ada kuburan seorang sahabat Nabi SAW yang meninggal di Yamamah saat penyerbuan Musailamah Al-Kadzdzab, namanya Zaid ibn Khattab. Ada kuburan seorang sahabat yang meninggal di Yamamah saat perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, namanya Zaid ibn Khattab. Itu diagungkan kuburan itu. Jadi banyak kemudian orang-orang Uyainah itu datang ke kuburan tersebut meminta-minta, minta jodoh ke situ, minta rizki ke situ, usahanya, kemudian gulung tikar minta di situ biar tikarnya kembali dibentang. Pokoknya apapun minta ke kuburan, selain kepada pohon juga minta ke kuburan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika itu meminta kepada Amir Uyainah ini, Amir ibn Uyainah, supaya bagaimana kalau seandainya kuburan itu kubahnya dihancurkan, dijadikan kuburan biasa, supaya jangan sampai kemudian orang-orang kemudian kembali menyembah kuburan tersebut dan diarahkan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada awalnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini pemimpin Uyainah ini agak mikir, karena bagaimanapun akan terjadi penentangan. Tetapi kemudian dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya kemudian Amir Uyainah mau membantu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dikirimlah kemudian pasukan sebanyak 600 orang untuk menghancurkan kubahnya itu, supaya jangan diagungkan. Jadi kuburan biasa gitu, kuburan Zaid ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan yang lebih hebat lagi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau mulai kemudian menerapkan hukum hudud di Uyainah ini, menerapkan syariat Islam gitu ya. Jadi kalau ada yang mencuri, potong tangan, ya. Kemudian kalau ada yang berzina dan dia muhsan, dirajam. Kalau seandainya belum muhsan, belum menikah, maka dia diasingkan setahun dan dicambuk 100 kali. Pokoknya betul-betul ditegakkan syariat Islam di Uyainah ini. Dan amirnya Ibn Muammar ini setuju dengan apa yang dilakukan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tetapi kemudian termasuk juga masjid-masjid yang tadinya kosong menjadi penuh akibat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Jadi syiar Islam itu di Uyainah mulai berkembang, masjid penuh gitu ya. Kemudian mulai orang-orang tertarik dan tidak lagi mencari berkah di pohon-pohon, tidak lagi mereka meminta ke kuburan-kuburan, dan mereka mulai mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai menegakkan syariat Islam, hukum hudud gitu ya, rupanya cepat terdengar kemana-mana ke kabilah-kabilah yang jauh itu. Lah kebetulan kabilah Uyainah ini, ikhwan, kabilah Uyainah itu di bawah kekuasaan kabilah Ihsa. Jadi semua perekonomian di Uyainah itu dikendalikan oleh kabilah Ihsa, kabilah yang lebih besar lagi. Lah sementara kemudian amirnya Ihsa ini tidak suka ada seorang Mutawwi gitu ya. Kok berani kemudian mengobok-obok Uyainah dengan mengajarkan ajaran baru, kata dia gitu ya, sampai kemudian mengadakan hukum hudud. Jadi ada kekhawatiran. Akhirnya kemudian Amir Ihsa ini mulai menyurati Ibn Muammar, amirnya siapa? Amirnya Uyainah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya isi surat itu mengerikan. Jadi penguasa Ihsa ini mengirim surat kepada Amir Uyainah itu agar membunuh seorang dai yang ada di Uyainah, maksudnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kalau tidak, katanya, maka dana-dana besar yang selama ini mengalir dari Ihsa ke Uyainah akan diputus, sehingga Uyainah akan jatuh miskin dan tidak ditolong lagi secara ekonomi. Mulailah kemudian berpikir nih Amir Ihsa ini kalau uang tak cair dari Ihsa, bermasalah nih ekonomi Uyainah ini. Tapi tidak mungkin saya membunuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia membawa kebaikan. Akhirnya kemudian mulailah kemudian Amir Uyainah ini, Ibn Muammar itu, Utsman Ibn Muammar ini berdialog dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, macam mana baiknya gitu. Ini Amir Ihsa menghendaki seperti ini, sementara dalam hati saya tidak suka dengan seperti itu. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berusaha menguatkan, nggak apa-apa, diputus, gak ada masalah, kamu jangan takut. Karena orang yang menegakkan tauhid, menegakkan dakwah, nanti Allah akan berikan jauh lebih baik dibandingkan pemberian Amir Ihsa gitu. Ditanamkan tauhid kepada hati Ibn Muammar itu, Utsman Ibn Muammar ini, penguasa Uyainah ini. Tapi rupanya hatinya condong untuk mengikuti amirnya Ihsa. Lah dari sini kemudian Ibn Muammar ini, hakimnya Uyainah ini, meminta agar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab angkat kaki dari Uyainah. Diusir, kan di kampungnya sendiri diusir karena mendakwahkan dakwah tauhid. Persis seperti Nabi SAW terusir dari Mekah kan, kemudian hijrah ke Madinah. Akhirnya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mulai mencari tempat baru. Kemana dia pergi? Dia pergi ke sebuah tempat namanya Ad-Dir'iyah, kabilah Dir'iyah. Pemimpinnya namanya Muhammad ibnu Sa'ud. Disinilah sejarah dimulai. Lah ketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum dikenal di Dir'iyah, cuman dia punya murid Ibn Sulaim atau Ahmad Ibn Suwailim namanya. Ahmad Ibn Suwailim itu salah satu murid beliau yang tinggal di Dir'iyah. Jadi sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini terusir dari Uyainah negerinya, itu yang menampung di Dir'iyah adalah muridnya ini. Kemudian keberadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tercium akhirnya oleh istri daripada penguasa Dir'iyah. Istrinya Muhammad ibn Saud ini orang saleh. Dia suka dengan muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dan selalu mengikuti kajiannya. Akhirnya dia coba ngomong kepada suaminya Muhammad ibn Saud ini dan mengatakan sesungguhnya orang yang di rumah Syekh Ahmad ibn Suwailim ini adalah seorang dai,
seorang syekh yang banyak ilmu dan menyebarkan kebaikan. Bagaimana kalau dia boleh tinggal di Diriyah dan berdakwah? Awalnya Muhammad ibn Saud kurang tertarik, tetapi kemudian lama-lama dipengaruhi oleh istrinya, kemudian masuk pula hidayah ke hatinya. Dia datang langsung menemui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian bicara empat mata bahwa dia siap melindungi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk berdakwah di Diriyah ini. Ketika itu dia mengatakan, Muhammad ibn Saud ini melakukan perjanjian, kalau seandainya dakwahmu sudah tersebar, apa engkau akan merebut kekuasaanku? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, aku nggak ada urusan dengan kekuasaan. Aku ingin berdakwah di sini. Kekuasaan milikmu. Aku hanya berdakwah, mengajak manusia ke dalam tauhid saja. Itu saja. Di sini terjadi kesepakatan. Berarti soal urusan negara itu urusannya Muhammad ibn Saud. Tapi soal urusan agama berarti urusannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Dan kesepakatan itu masih berlaku sampai hari ini. Lihat kerajaan Saudi. Yang jadi raja siapa? Keluarga Muhammad bin Saud semuanya. Dari anak, cucu, cicitnya sampai sekarang. Dan siapa yang kemudian memegang lajnah daimah, yang mengeluarkan riset fatwa gitu ya, dari kerajaan Saudi Arabia, dari keluarga siapa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, yang sekarang dipegang oleh Al-Syekh kan gitu ya. Jadi perjanjian itu masih melekat sampai hari ini. Maka akhirnya kemudian berkat dukungan penguasa, Syekh Muhammad bin Abdul leluasa untuk berdakwah seluas-luasnya di Diriyah. Akhirnya manusia subhanallah dari mana-mana, bukan hanya dari Diriyah saja, dari mana-mana negeri di zaman itu datang ke Diriyah belajar kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena dilindungi penguasa. Begitulah dakwah. Kalau dekat dengan penguasa biasanya lancar. Tapi kalau memusuhi penguasa dibubarkan. Ya, carikan pasal karet, masuk penjara. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ahli sunnah wal jamaah sangat menganjurkan agar kita supaya dekat dengan pemerintah, mendukung program pemerintah selama program yang dibentuk oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan syariat, kita dukung. Dan itu pesannya Nabi SAW, was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Kita harus tetap mendengar dan taat kepada pemerintah walaupun yang memerintahkan seorang hamba budak sahaya. Begitulah manhaj ahli sunnah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah akhirnya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terus dan terus mengembangkan dakwah tauhid. Lah Amir Uyainah Utsman ibn Abdullah ibn Muammar ini kemudian menyesal. Kenapa dia sampai menyuruh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab angkat kaki dari tempat kelahiran, datang dengan para pembesar Uyainah ke Diriyah, kemudian meminta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk pulang kampung lagi. Jadi membujuk, sudahlah maafkan saya, dulu saya salah usir kamu karena gara-gara pengaruh Amir Ihsa gitu. Sekarang kami siap untuk mendukung walaupun tidak dibantu oleh Ihsa, tapi syaratnya pulanglah kau ke Uyainah. Minta Amir Uyainah itu supaya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab balik lagi ke kampung, berdakwah lagi di kampung. Tapi Muhammad ibn Saud tidak mau menerimanya. Nggak boleh. Dia nggak boleh keluar dari Diriyah. Nggak boleh keluar dari Diriyah. Aku yang melindungi dia. Akhirnya Amir Uyainah pun kemudian pulang dengan penuh penyesalan. Kenapa dulu dia mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena pengaruhnya dahsyat itu. Ya. Pengaruh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dahsyat sekali dalam mengembangkan tauhid di Jazirah Arab itu. Dalam waktu sesingkat-singkatnya menyebar di mana-mana oleh murid-muridnya itu.
sehingga dari mana-mana kabilah, dari mana-mana negeri datang, dan mereka pun menyebarkan dakwah tauhid yang diajarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah seorang al-mujaddid, pembaharu umat ini. Makanya kalau antum membaca kitab beliau, namanya Kitab Tauhid, Kitab At-Tauhid, salah satu karya beliau. Kitab Tauhid ini ikhwan, itu satu-satunya kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang belum pernah ada ulama mendahului beliau dari cara mengarang kitabnya. Tidak ada kitab khusus yang membahas tentang penyimpangan dalam bab tauhid uluhiyah yang sangat ringkas tapi komplit dan jelas kecuali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitabnya sih sederhana, bab, kemudian dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari Sunnah, kemudian asar ulama salaf, perkataan ulama salaf. Itu saja setiap babnya. Babul kahanah umpamanya bab perdukunan, dalilnya Quran, setelah itu dalilnya Sunnah, setelah itu perkataan ulama salaf. Begitulah dari awal kitab sampai akhir kitab. Persis seperti Imam Bukhari ketika meletakkan bab dalam Sahih Bukhari. Makanya sebagian orang mengatakan bahwa kitab tauhid itu bagaikan juz'un min Sahihil Bukhari, bagaikan bagian daripada kitab Sahih Bukhari, karena secara tabwibnya sama. Bab, dalil Quran, Sunnah, perkataan ulama. Kapan beliau mengarang kitab tauhid? Ketika beliau mendakwahi orang-orang Uyainah, ketika masih berada di Uyainah, maka beliau kemudian mengarang satu kitab yang fenomenal, yang kemudian kitab itu disebut Kitab Tauhid. Karena ketika dia berdakwah di Uyainah itu betul-betul dia menghancurkan kesyirikan, kan, menghilangkan pohon-pohon yang disembah di situ, ya. Kemudian juga berusaha untuk jangan sampai ada orang yang kemudian datang ke kuburan meminta-minta, bernadar di kuburan, gitu. Termasuk juga di zaman itu kan menyebar kesyirikan. Orang masih percaya dukun, masih datang ke dukun, orang yang suka sihir, semua diberantas. Karena bab-bab dalam kitab tauhid itu semua terjadi di Uyainah itu. Makanya dibukukan sama beliau. Ketika banyak menyebar kesyirikan, dukun dan sihir dan tenung dan yang semacamnya, maka dalam kitab tauhid dicantumkan tentang bab soal perdukunan dengan sangat rinci, termasuk hukum orang yang datang ke dukun. Jelaskan dalam kitab itu. Termasuk juga orang yang terlalu hulu, ekstrim, sehingga menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal. Kita tidak alergi dengan kuburan, ikhwan. Kita disunahkan ziarah ke kuburan. Tetapi kalau sudah meminta-minta di kuburan, kayak orang dulu kan, zaman bahula itu, masa-masanya togel ketika masih menyebar, sampai minta nomor togel itu ke kuburan. Bayangkan ya, minta nomor togel ke kuburan, judi untuk syirik. Habis judi haram, syirik lagi, tak kuadrat dosanya. Sampai tidur di kuburan. Entah setan dari mana masuk dalam mimpinya, dikasih nomor buntutnya. Kemudian pulang, pasanglah dia, ya kan? Jadi betul-betul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memang merubah dan menjadi mujaddid dalam bab tauhid, sehingga menyebar ke sana kemari dakwahnya. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat hasil dakwah beliau yang sekarang kita menyebutnya Mamlakah Saudi Arabia. Kita lihat asarnya, gitu ya. Itulah asar dakwah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Bagaimana negeri Saudi yang hari ini itu tidak lepas daripada perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bekerja sama dengan Amir Dhir'iyah yang bernama Muhammad Ibn Saud rahimahumullahu al-jami'. Adapun kemudian karya-karya beliau ini banyak. Syekh Muhammad bin Abdullah ini banyak karyanya. Ada karyanya namanya
Kitab Tauhid yang sudah saya sebutkan, ada Kasyfus Syubhat, kemudian ada kitab Usulul Tsalatsah, kemudian kitab Syurutus Shalah wa Arkan, kemudian kitab Qawaidul Arba, kemudian kitab Usulul Iman, kemudian kitab Fadlul Islam, kemudian kitab Al-Kabair, kemudian kitab termasuk dalam sirah. Beliau juga mengarang kitab Sirah Nabawi. Kemudian dalam tafsir beliau punya kitab tafsir surah Al-Fatihah. Kemudian Masailul Jahiliyah, kemudian kitab Al-Huda, Al-Hajjun Nabawi, dan banyak lagi karya-karya beliau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Syekh kemudian meninggal pada tahun 1206 Hijriyah. Rahimallahu Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.